surga, kami menaikkan pujian hormat syukur buat kasih setiamu, anugerahmu, kebesaranmu, kekuatan Tuhan yang memberikan kami kemampuan pada pagi yang indah di dalam kami beribadah. Sebentar kami akan mendengar renungan firman. Layakkan, sucikan, kuduskan hati kami, supaya kami diberkati lewat penyampaian renungan firman. Urapi hamba-Mu, urapi setiap pendengar, supaya semuanya beroleh kekuatan lewat firman-Mu dalam menjalani kehidupan ini. Suka duka kami percaya kuasa Tuhan, janji Tuhan tak pernah lalai di dalam menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kami. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan, khususnya pandemi COVID-19 ini, kami tetap percaya Yesus sebagai kekuatan, gunung batu keselamatan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, khususnya Jemaat PPD Iglesia. Mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan saya ambil dari kitab Mazmur pasal 62 ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Puji Tuhan. Ya. Nah, dari ayat ini saya memberi tema Dia sangat peduli. Amin. Puji Tuhan. Artinya peduli itu Dia memperhatikan. Amin. Dia sangat merespon, ya, melihat kehidupan kita. Nah, pemazmur di sini memberikan suatu bimbingan atau nasihat bagi kita. Dikatakan percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Jadi saudara ya. Jadi kita diajar untuk, atau kita dinasihati untuk selalu percaya. Amin. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Arti percaya menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya yakin benar, ya, atau memastikan akan kemampuan, terutama kemampuan Tuhan di dalam memelihara, ya, menuntun, membimbing, memelihara kehidupan kita, ya, yang dapat memenuhi harapan kita. Ya. Memang proses kita dalam kita percaya sampai menuju kepada janji itu digenapi, itu dinamakan pengharapan. Ya. Jadi kita percaya kepada Tuhan terhadap sesuatu yang kita harap, yang kita nantikan, itu yang disebut dengan pengharapan. Ya, sampai janjinya itu dinyatakan. Tapi kalau janjinya sudah dinyatakan, pengharapannya sudah selesai. Ya, tetapi namanya kehidupan yang kita jalani tiada henti-hentinya kita selalu berpengharapan kepada Tuhan. Nah, didahului dengan apa? Senantiasa percaya. Sebab dikatakan di sini setiap waktu. Setiap waktu itu artinya seringkali atau kerap, jadi selalu, ya, ya, artinya setiap waktu itu setiap saat. Jadi boleh dikatakan tidak ada waktu untuk selalu, dalam arti tidak ada waktu untuk tidak percaya. Artinya apa? Kita selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya. Jadi jangan pernah ragu kepada Dia. Dan itu harus dilakukan setiap saat. Ya. Kadang-kadang memang dikala kita menghadapi ujian, tantangan, kita menaruh harap kepada Dia, tapi pengharapan itu tidak kunjung datang, membuat kita mulai bimbang, membuat kita mulai berkurang rasa percaya kita kepada Tuhan. Sebab itu lewat nasihat firman Tuhan ini dalam kitab Pemazmur ini, jangan pernah kita ragu untuk menaruh percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, dikatakan selanjutnya
curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Kata curah itu dalam kamus bahasa Indonesia mengatakan menuangkan banyak, ya, atau melimpah. Jadi mencurahkan itu artinya apa? Mengungkapkan apa yang ada di dalam isi hati kita kepada Tuhan. Sebenarnya saudara, tanpa kita mencurahkan isi hati kita, Tuhan itu Maha tahu. Amin. Saudara percaya Tuhan Maha tahu? Pasti tahu apa yang ada dalam hati pikiran kita. Bahkan apa yang sebelum saya saudara pikirkan, Dia tahu, karena Dia Maha tahu. Cuman memang Tuhan membuka pintu hatinya untuk kita mengadukan atau mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan sangat membuka hati, pintu hatinya untuk kita mencurahkan isi hati kita, ya, mengungkapkan segala apa yang kita harapkan kepada Tuhan tadi. Banyak hal tentunya kalau kita berbicara tentang isi hati kita, ya, entah dalam hal kebutuhan, ya, entah dalam sakit penyakit, entah dalam kita membutuhkan hikmat, pengetahuan, akal budi, ya, itu kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan, meskipun Dia Maha tahu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah sangat peduli dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah kita salah dalam berpikir atau menciptakan pola pikiran yang ragu-ragu terhadap pemeliharaan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi, karena Dia sangat-sangat peduli, ya, sangat-sangat memperhatikan situasi, keadaan apa yang sedang kita hadapi. Ya, kalau saya mengingat peristiwa Ayub pada saat diizinkan Tuhan dicobai oleh iblis, saudara, apakah Tuhan tahu? Tahu semuanya. Tapi Tuhan sangat peduli. Dengan apa? Ditunjukkan dengan membatasi iblis mencobai Ayub. Ada batas-batasnya. Karena apa? Tuhan ingin melihat sejauh mana iman percaya Ayub kepada Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan itu sangat peduli. Sekalipun menurut pemikiran Ayub pada saat itu dia sangat menderita, dia sangat terluka karena harta bendanya habis, anaknya 10 meninggal, ya, terus istrinya lagi disuruh mengutungi Tuhan. Waduh, betapa menyedihkannya pengalaman-pengalaman yang dihadapi Ayub. Tetapi Allah sangat memperhatikan Ayub, dan itu terbukti pada saat Tuhan memulihkan kehidupannya. Di situ Ayub baru menyadari, hanya kata orang, tetapi sekarang aku melihat sendiri akan kuasa dan campur tangan Tuhan memelihara hidupnya. Biarlah kita belajar dari pengalaman Ayub itu untuk tidak pernah ragu menaruh percaya kepada Tuhan. Amin. Ya. Dan yang bagian yang ketiga, Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Puji Tuhan, ya. Perlindungan itu artinya dalam kamus bahasa Indonesia mengatakan menjaga. Amin. Ada banyak arti sebenarnya, tapi saya ambil 4 poin di sini. Perlindungan itu berarti menjaga. Jadi Dia menjaga kehidupan saya dan saudara. Apalagi saat-saat ini memang penularan COVID-19 ini sangat mengerikan, saudara, ya. Tapi kita percaya, kita menaruh harap, percaya kepada Tuhan. Dia menjaga, melindungi saya dan saudara dari apa yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita atau hidup saudara. Amin. Biarlah Dia menjaga, ya, kehidupan saya dan saudara. Tentu saja kita harus tidak jemu-jemunya berdoa, mengharapkan Tuhan menjaga setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada, baik di lingkungan pekerjaan, lingkungan rumah kita, sekitar kita,
kemana kita pergi ke satu tempat, biarlah dia menjaga, melindungi hidup saya dan saudara. Yang berikutnya, dia merawat. Amin. Merawat. Dikala mungkin saudara diizinkan Tuhan mengalami sakit penyakit, dia merawat hidup saya dan saudara. Amin. Jadi percayalah, jangan jemu-jemunya setiap saat, setiap waktu untuk menaruh percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, memelihara. Amin. Memelihara ini berkaitan dengan memenuhi kebutuhan hidup kita. Jadi dia memelihara. Artinya apa? Mencukupi kehidupan kita. Walaupun kadang kita berpikir kok tidak cukup, kalau kita terus minta cukup, kadang-kadang manusia ini tiada henti-hentinya untuk meminta, tidak ada berhentinya untuk berkata cukup, kurang terus. Ya, tapi biarlah kita selalu belajar mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Amin. Ya, Tuhan yang keempat, yang terakhir, dia menyelamatkan kita. Haleluya. Jadi melepaskan kita. Jadi kata perlindungan itu juga melepaskan kita, menyelamatkan kita dari mara bahaya. Ya, keadaan situasi yang ingin mencelakakan kita, bahkan merenggut nyawa kita, dia yang menyelamatkan kita. Tuhan mengutus malaikatnya untuk melepaskan kita, melewatkan kita dari maut. Amin. Jadi sekali lagi melalui renungan firman Tuhan ini, dia sangat peduli, dia sangat memperhatikan kita. Mantapkan iman saudara untuk percaya, berpengharapan sampai waktunya Tuhan dinyatakan. Ya, jangan pernah ragu. Yakinlah bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang nyata berkuasa atas hidup kami. Kami sadar melalui firman Tuhan ini kami diingatkan kembali betapa Engkau sangat peduli dan sangat memperhatikan hidup kami di setiap saat, setiap waktu, asalkan kami menaruh pengharapan, menaruh iman percaya kami di dalam setiap saat perjalanan hidup kami, untuk tidak pernah ragu, tidak pernah bimbang akan pemeliharaan Tuhan, akan penyelamatan Tuhan di dalam segala kehidupan, situasi keadaan yang tidak menentu sekalipun. Kami tetap percaya kepada Tuhan, dan Tuhan yang memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari, dan Tuhan yang menyelamatkan kami dari mara bahaya, dari sakit penyakit. Kami percaya Yesus yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang penuh kuasa, yang senantiasa memelihara hidup kami. Kuatkan iman jemaat-Mu. Engkau cukupkan kebutuhan kehidupan jemaat-Mu, baik mereka sebagai pegawai negeri, wira swastawan, petani, peternak, pedagang, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami, dan kami terima kebenaran firman-Mu, dan kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati.